Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Irma Hadian Nasari. Di kesempatan yang baik ini, saya ingin membagikan video persiapan sekolah dalam menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas pada kondisi seperti saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Sebelum masuk ke inti video, sedikit akan saya jabarkan mengenai pandangan Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan pendidik dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah menuntun kekuatan kodrat yang terdapat pada diri anak untuk dapat mencapai kemaksimalan kemampuan serta potensi diri, baik secara kognitif ataupun secara sosial. Berbagai lingkungan mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga lingkungan sekolah. Pendidikan sebagai penuntun dalam menghidupkan kodrat pada anak untuk semakin memberikan esensial pertumbuhan potensi diri dengan tetap memiliki sifat dan sikap yang baik, serta sesuai pada lingkungan di mana anak berada. Mengacu pada pola pandang tersebut, pada video ini saya memperkenalkan bagaimana implementasi seorang pendidik dalam menumbuhkan kemampuan dan potensi diri anak sesuai dengan kodratnya, di mana telah kami terapkan di lembaga tempat saya mengajar, yaitu di TKSD 1 Atap Negeri Jepun 1. Apa itu budaya positif? Menurut cara pandang saya, budaya positif merupakan kesepakatan yang diyakini bersama seluruh warga sekolah untuk dijalankan secara bersama. Hal ini sebagai salah satu cara dalam mengembangkan kemampuan dan potensi anak secara kodrati, perlunya lingkungan sekolah yang mendukung seluruh kebutuhan tumbuh kembang anak, sehingga kenyamanan dalam mengembangkan diri dengan penuh tanggung jawab untuk bermuara pada anak yang memenuhi karakter profil belajar Pancasila. Mengapa harus menerapkan budaya positif? Perlunya budaya positif di sekolah, yaitu tujuannya mengajarkan budaya positif pada anak di lingkungan sekolah, menumbuhkan karakter anak seperti disiplin, saling menghargai, mandiri, tanggung jawab, dan berakhlak mulia. Mewujudkan merdeka belajar, menumbuhkan nilai profil belajar Pancasila. Oke, kita mulai masuk ke pembuktian. Bagaimana penerapan budaya positif di sekolah? Harus dimulai dari gerbang sekolah. Tunggu, saya lupa untuk menunjukkan profil lembaga tempat saya mengajar. Ini profilnya. Lembaga yang menaungi saya bekerja berusaha sebaik mungkin untuk memberikan kenyamanan kepada anak dalam mengembangkan potensi diri, mulai dari pengecatan tembok sekolah yang bertujuan untuk menguatkan imajinasi anak, menghindarkan anak dari kebosanan, dan menjadi tempat untuk memvisualisasi apa yang terdapat pada pemikiran anak. Tempat bermain yang luas di luar ruangan memberikan kesempatan anak untuk meningkatkan kemampuan secara motorik. Selanjutnya, berbagai fasilitas lain seperti tempat mencuci tangan, menata sepatu, atau rak sepatu menjadikan anak semakin memahami bagaimana cara menjaga diri, khususnya menjaga kesehatan selama masa pandemi. Hal terpenting berikutnya adalah budaya 5S, yaitu kebiasaan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Merupakan penanaman budaya yang akan membuat anak semakin memiliki dasar diri yang kuat untuk bersosialisasi di berbagai lingkungan selain di lingkungan sekolah. Masuk ke inti dari video. Saya menampilkan
bagaimana persiapan memasuki sekolah harus tetap berpatokan pada prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menggunakan masker merupakan keharusan dan pengecekan suhu tubuh menjadi penguat berikutnya sebagai pendeteksi awal kondisi anak sebelum memasuki lingkungan sekolah. Terlihat dari video yang ditampilkan, salah satu rekan kerja saya membimbing anak untuk berbaris meski sedikit dilupakan untuk memberitahukan agar anak menjaga jarak. Untuk selanjutnya akan saya ingatkan. Perhatian kepada anak sangat diharapkan untuk membumbung perasaan anak, sehingga merasakan bahwa anak berada di lingkungan yang membuat nyaman. Hal ini kami lakukan dengan SOP yang telah disepakati bersama. Hadir untuk anak jika anak akan masuk ke kelas, menyalami sesuai dengan prokes yang telah ditetapkan, serta menganggap anak ada. Merupakan bentuk penguatan kepada anak agar merasa bahwa guru mereka adalah orang tua mereka yang terdapat di lingkungan sekolah. Biasanya, penyambutan kami lakukan sebelum melangkah ke kegiatan selanjutnya, yaitu mencuci tangan sebelum memasuki kelas. Kegiatan berikutnya sebelum memasuki kelas adalah membersihkan tangan dengan air dan sabun. Hal ini untuk menghilangkan kuman yang menempel pada tangan selama perjalanan anak dari rumah sampai di sekolah. Sebelum melakukan kegiatan mencuci tangan, anak wajib untuk melepaskan sepatu dan menata di tempat sepatu. Hal ini kami lakukan untuk membentuk perilaku disiplin anak, mengajarkan agar anak dapat memiliki kepekaan dalam menjaga kebersihan lingkungan di mana anak berada dan terlihat lebih rapi. Dalam kegiatan ini terlihat kemandirian anak, karena tidak semua anak mampu untuk melepaskan dan memakai sepatu secara mandiri. Bisa karena usia yang belum mencukupi dan atau karena pembiasaan yang kurang. Sebagaimana kegiatan melepas dan menata sepatu di tempatnya, dalam kegiatan cuci tangan, tidak semua anak mampu melakukan secara mandiri. Sehingga sesekali masih melihat cara teman untuk melakukan kegiatan cuci tangan, serta harus dipandu oleh salah satu ibu guru. SOP yang dilakukan oleh TK SD 1 Atap Negeri Jepun 1 merupakan sebuah keharusan yang dilakukan pada masa pandemi saat ini untuk dapat saling menjaga. Karena 50% anak yang masuk setiap hari, kegiatan cuci tangan akan membutuhkan waktu lebih dari 30 menit setiap harinya. Salah satu contoh kedisiplinan yang ditunjukkan adalah anak kelas besar lebih tertata rapi, baik proses, cara menata sepatu, sampai masuk ke kelas. Selanjutnya, melakukan absensi dengan memilih nama masing-masing yang telah ditentukan. Sebelum anak memasuki kelas, baris tetap kami wajibkan. Hal ini memberikan penguatan terhadap kedisiplinan dan rasa saling menghormati antar anak. Kepatuhan yang dilakukan oleh seluruh anak yang berbaris adalah tujuan dasar dari kegiatan baris yang selalu kami berlakukan setiap sebelum memasuki kelas. Menghormati apa yang teman lain perintahkan tanpa ada penyangkalan merupakan cara kami membentuk moral anak, yaitu membentuk kepemimpinan anak. Pelaksanaan kegiatan pada hari Senin tidak dapat dilepas dari upacara bendera, sehingga kegiatan tetap dilaksanakan
agar memupuk rasa patriotisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya dengan mengenang jasa para pahlawan. Memasuki kegiatan inti di dalam kelas. Penerapan budaya 5S, saya ajarkan seperti mengucap salam sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Menyapa sebelum pelaksanaan pembelajaran dilakukan tidak hanya dari guru kepada anak, tetapi dari anak kepada teman, juga kepada guru yang lainnya, sehingga memberikan kedekatan yang lebih kepada anak. Menguatkan mental anak sebelum pelaksanaan pembelajaran sangat diperlukan agar anak tidak bosan selama pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan inti pembelajaran. Anak adalah pribadi yang masih membutuhkan tuntunan dan bimbingan agar tidak berjalan dengan cara berpikirnya sendiri. Atau dengan kata lain, lebih disiplin. Penguatan kebebasan. Pembelajaran pada masa sekarang memerlukan penguatan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, karena dalam berbagai aspek sangat dibutuhkan. Pada jenjang berikutnya ataupun pada jenjang taman kanak-kanak literasi yang terdapat dalam pembelajaran telah bertebaran dengan menggunakan bahasa Inggris. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris lebih ke pengenalan diri atau greeting, pengenalan nama binatang, pengenalan warna, dan pengenalan kosakata dasar lainnya. Terlihat antusiasme anak dalam pelaksanaan pembelajaran dapat diketahui dengan partisipasi anak selama pelaksanaan pembelajaran. Bentuk pembelajaran yang dilakukan adalah auditori, di mana saya mengucapkan nama binatang dan anak akan kembali mengucapkan nama binatang tersebut. Hal ini saya lakukan untuk menguatkan hafalan kepada anak. Meskipun tidak semua anak memiliki kemampuan hafalan yang baik, karena bentuk belajar anak tersebut tidak sama dengan anak yang lain, atau mereka lebih ke pola belajar visual atau maupun kinestetik. Penganalisa bentuk belajar anak. Melakukan analisa cara anak belajar tidak hanya dilakukan secara pencatatan, akan tetapi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk pelaksanaan pembelajaran agar mengetahui bentuk belajar yang paling tepat untuk anak. Pelaksanaan pembelajaran di luar kelas merupakan salah satu cara untuk mengetahui kebutuhan belajar anak serta bentuk belajar anak yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Salah satu bentuk pembelajaran adalah bersatu dengan alam. Sesuai dengan video anak-anak TK SD 1 Atap Negeri Jepun 1, di salah satu pelaksanaan pembelajaran diberikan tugas untuk mengamati berbagai warna yang telah terdapat di lingkungan sekolah. Dalam pembelajaran ini dapat dimasukkan berbagai komponen serta pengenalan warna, menyampaikan warna dengan bahasa Inggris, serta kerjasama untuk menjawab dengan teman ataupun kelompok. Melatih motorik anak juga dapat dilakukan selama pelaksanaan proses pembelajaran dengan berpindah dari wahana bermain satu ke wahana bermain yang lainnya dengan tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Mengajarkan anak secara religius. Keseimbangan mental anak
Dalam belajar tidak cukup hanya dengan mengajari anak pada materi sains, eksak atau kebahasaan semata. Kekuatan rohani anak juga harus dibentuk agar anak mampu mengkolaborasikan keilmuan yang telah dimiliki dengan keimanan yang kuat. Pelaksanaan pembelajaran sholat menjadi sebuah kewajiban bagi kami pengajar, khususnya di TK SD 1 Atap Negeri Jepun 1, dalam memupuk rohani anak. Dalam pembelajaran sholat, banyak hal yang dapat diberikan kepada anak, mulai dari kedisiplinan, menjaga etika, dan kesopanan terhadap seluruh teman dan guru. Berbagai aturan yang diberikan, mulai dari mentaati apa yang guru ajarkan, disiplin untuk tidak mengurangi atau menambahkan gerakan dan bacaan sholat. Mengajarkan anak secara religius. Setelah sholat duha, anak membaca doa yang dipimpin oleh guru. Kemudian dilanjut dengan hafalan Asmaul Husna. Dan murojaah surat-surah pendek. Bismillah dulu bersama-sama.
Hal ini dilakukan untuk memperkokoh dan mempertebal keimanan dan ketakwaan anak terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada kegiatan inti diawali dengan doa. Pelaksanaan doa tidak langsung mengarah pada doa yang akan dibaca. Saya mengarahkan untuk bernyanyi, memberikan semangat untuk memberikan pemahaman kepada anak bahwa berdoa itu hal yang sangat menyenangkan. Ketika kenyamanan anak sudah didapatkan, selanjutnya doa akan dilakukan secara bersama-sama. Sebagaimana anak dengan berbagai keunikan yang dimiliki, tidak semua anak akan mengikuti pelaksanaan doa. Ada saja anak yang akan melakukan kegiatan sendiri. Hal ini menjadi kewajiban para pendidik untuk menguatkan pendampingan, memberikan pemahaman agar kembali fokus untuk melakukan doa kembali. Selayaknya doa sebelum kegiatan belajar. Setelah kegiatan pembelajaran berakhir, anak dituntun untuk mengucapkan doa setelah pelaksanaan belajar. Selain mengajarkan sholat, untuk penguatan religius anak, menanamkan kepada anak untuk berdoa sebelum makan, merupakan cara saya untuk menguatkan sikap religius anak. Kebersamaan saat sesi makan Assalamualaikum Mbak untuk Mutiara. mengetahui apakah penerapan sikap Mbak Mutiara religius makan apa, anak sayang? juga telah dapat dilakukan secara alamiah. Cara Bawa makan sandwich. anak menandakan Itu bawa bagaimana minum-minumnya anak apa, mampu sayang? menyerap pemberian materi religius Cleo, selama iya. proses pembelajaran. Assalamualaikum Mbak Citra. Pembelajaran gerak dan lagu. Tujuan utama dalam pembelajaran ini adalah 1. Memicu kreativitas anak. Pada zaman sekarang, banyak sekali lagu-lagu anak yang bisa diunduh secara gratis, baik melalui YouTube maupun diunduh dalam bentuk aplikasi. Beberapa lagu anak memang tidak menyediakan visualisasi gerakan yang bisa ditiru, namun hanya sebatas video klip lagu anak-anak. Seorang pendidik yang kreatif harus bisa menciptakan gerakan-gerakan sendiri hanya dengan mendengarkan lagunya. Kedua, melatih konsentrasi anak. Guru-guru baru sangat disarankan untuk bisa memimpin aktivitas gerak dan lagu agar cepat dekat dengan anak-anak. Dengan adanya rasa dekat inilah, nantinya anak-anak semakin senang belajar di sekolah. Anak-anak lebih senang saat pembelajaran. Dengan gerakan-gerakan yang mereka lakukan, mereka akan melatih kecerdasan kinestetik. Dengan lagu yang mereka nyanyikan dan bergerak sesuai irama atau tempo, mereka telah melatih kecerdasan musikal. Ini adalah manfaat terbesar dari gerak dan lagu. 4. Menggali potensi anak secara kinestetik. Dengan pemilihan lagu yang tepat, maka manfaat yang bisa didapat siswa melalui aktivitas gerak dan lagu pun akan semakin maksimal. Sudah jelas bahwa dengan gerakan-gerakan yang teratur, kesehatan jasmani anak pun akan terstimulasi. Habibi. Kegiatan bermain anak. Iya, Habibi itu buat apa, sayang? Buat bangunan. Bangunan apa itu? Oh, bangunan kota. Wow, bangunannya tinggi sekali itu. Bagus ya. Coba sekarang Hafiz. Halo Hafiz. Wow, Hafiz itu buat apa, sayang? Oh, buat pesawat. Wow, pesawatnya besar sekali. Itu yang satunya apa, sayang? Ini yang satunya buat apa itu? Oh, buat jerat.
apa? Wow, pinter sekali Hafiz buatnya. Iya, terima kasih ya sudah membuat. Halo Siva. Mbak Siva sedang mengerjakan apa itu? Oh, mewarnai delman. Bisa sayang? Ada kesulitan enggak? Oh tidak, iya. Kerjakan lagi sayang, dilanjutkan. Ya, yang mewarnanya yang bagus ya. Halo Mbak Mutiara. Mbak Mutiara sedang menghitung apa itu? Gambar apa sayang? Mobil. Itu mengerjakannya apa sayang? Pengurangan ya? Iya bisa sayang. Bisa. Yang semangat ya mengerjakannya. Iya. Halo Mbak Citra. Mbak Citra mengerjakan apa itu? Oh, mewarna delman. Bisa Mbak Citra mengerjakannya? Bisa. Ya, dikerjakan lagi sayang. Yang bagus ya mewarnanya. Aku mau cerita. Aku mau menceritakan rumahku. Di rumahku, rumahku tingkat. Ada kamarnya. Dan juga ada garasi di mobilnya. Belakang juga garasi. Mobil ada kolam renangnya. Dan juga di samping pohon ada, di samping rumahku ada pohon dan juga bunga. Teman-teman. Pentingnya pengembangan fisik motorik anak menjadi dasar dari kegiatan bermain anak. Sesuai dengan video, saya mengajarkan anak untuk bermain meloncati rintangan. Setelah saya memberikan petunjuk, anak melakukan sesuai dengan apa yang telah saya tunjukkan. Kegiatan mulai dari merangkak melewati rintangan, satu persatu anak bergantian untuk melewati rintangan. Meloncat dengan rintangan. Kegiatan dilakukan sesuai dengan petunjuk yang telah saya berikan.
seluruh anak memiliki kemampuan fisik motorik yang tidak sama. Akan tetapi, lebih penting adalah keinginan dari setiap anak untuk berusaha menyelesaikan tugas yang diberikan merupakan bentuk dari kedisiplinan dan tanggung jawab yang baik. Hal tersebut perlu ditanamkan bukan hanya mencapai kemampuan fisik, motorik siswa, akan tetapi kemampuan anak akan meningkat secara tanggung jawab dan kedisiplinan. Hal pembiasaan atau karakter baik. Berbagai hasil pembiasaan dapat diketahui sebagai berikut. Kesopanan anak terjaga, sebagaimana membungkuk ketika berjalan melewati orang yang lebih tua. Anak menata seluruh peralatan sekolah, seperti buku, peralatan menulis dengan baik. Hal ini menandakan kedisiplinan anak sudah terbentuk. Tanggung jawab anak semakin baik ketika setelah bermain, anak-anak akan bersama-sama untuk membersihkan tempat bermain dan mengembalikan seluruh alat yang telah digunakan pada tempatnya. Anak-anak akan saling menghargai sebagaimana anak mengembalikan barang temannya yang telah dia pinjam. Anak saling menjaga selama bermain, saling memaafkan ketika satu dan yang lain berbuat salah. Rapi di dalam pelaksanaan pembelajaran, mengerjakan tugas dengan tepat dan benar sesuai waktu yang telah ditentukan. Akan mampu mengakui berbagai kesalahan di depan guru. Assalamualaikum. Nama saya Citra. Bu Sari mengajarkan saya dan teman-teman harus menolong teman yang kesulitan. Bu Sari baik sekali. Bu Sari juga mengajarkan kami untuk menjaga kebersihan. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Mutiara. Bu Sari orangnya baik dan ramah. Bu Sari selalu membantu saya mengerjakan tugas. Bu Sari meminta saya dan teman bergantian memimpin doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva. Bu Sari orangnya suka senyum. Sebelum belajar, Bu Sari selalu mengajak bermain. Bu Sari mengajarkan Asmaul Husna. Bu Sari juga mengajariku murojaah. Terima kasih. Pembiasaan budaya positif ke rekan sejawat.